Nama Zara Khairina Mahathir kini menjadi lambang perlawanan terhadap perundungan di sekolah. Di balik senyumnya yang ceria, Zara adalah seorang remaja yang dikenal ramah, rajin, dan selalu membantu teman-temannya. Ia tumbuh di lingkungan keluarga sederhana di Sabah, dan sejak kecil sudah menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Namun, di balik prestasinya, Zara juga menghadapi tekanan sosial yang kerap dialami banyak pelajar di Malaysia. Di usia 13 tahun, ia meninggal secara tragis di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah. Kejadian ini terjadi di tengah malam saat teman-teman sekamarnya terlelap. Kabar duka ini mengejutkan seluruh sekolah dan masyarakat setempat, karena Zara dikenal sebagai siswa yang tidak pernah bermasalah. Kepergiannya pada 12 Juli 2025 memicu gelombang protes nasional, menyoroti lemahnya perlindungan anak di sekolah. Orang tua, guru, dan aktivis pendidikan mulai mempertanyakan sistem pengawasan di asrama dan bagaimana kasus-kasus perundungan seringkali diabaikan atau ditutupi oleh pihak sekolah. Demonstrasi damai dan aksi solidaritas bermunculan di berbagai kota, menuntut perubahan nyata. Tagar Justice for Zara viral menuntut keadilan transparansi atas kematiannya, yang awalnya disebut kecelakaan. Media sosial dipenuhi dengan cerita-cerita serupa dari pelajar lain yang pernah mengalami perundungan, memperlihatkan betapa besarnya masalah ini di seluruh negeri. Masyarakat menuntut agar penyelidikan dilakukan secara terbuka dan tidak ada lagi kasus yang disembunyikan. Namun, kecurigaan keluarga dan temuan lebam di tubuh Zara mengungkap dugaan perundungan berat. Keluarga Zara menolak menerima penjelasan awal dan mendesak pihak berwenang untuk melakukan autopsi serta investigasi menyeluruh. Temuan ini membuka tabir bahwa banyak kasus serupa yang selama ini tidak terungkap karena tekanan atau rasa takut. Kini, Zara adalah wajah ribuan anak yang diam-diam menjadi korban, dan kisahnya menjadi titik balik untuk perubahan sistem pendidikan. Namanya menjadi simbol harapan bagi generasi muda, agar sekolah menjadi tempat yang aman dan mendukung. Perjuangan untuk keadilan bagi Zara telah menginspirasi banyak pihak untuk berani bersuara demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Malaysia. Tragedi memilukan ini bermula pada pagi 15 Juli 2025 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah. Hari itu, suasana sekolah yang biasanya dipenuhi tawa dan aktivitas para pelajar mendadak berubah menjadi mencekam. Di area asrama putri, Zara, seorang siswi yang dikenal ceria dan berprestasi, ditemukan tak sadarkan diri oleh teman-temannya. Kepanikan pun melanda, para guru dan siswa bergegas mencari bantuan. Ambulans segera dipanggil, dan dalam hitungan menit, petugas medis tiba di lokasi. Zara langsung dilarikan ke Rumah Sakit Queen Elizabeth Eran di Kota Kinabalu. Di sepanjang perjalanan, harapan dan kecemasan bercampur aduk di hati keluarga dan guru-gurunya. Namun, upaya penyelamatan tak membuahkan hasil. Zara dinyatakan meninggal dunia akibat cedera otak parah dan patah tulang yang dideritanya. Awalnya, kematian Zara diklasifikasikan sebagai kecelakaan tragis. Tanpa autopsi, jenazahnya segera dimakamkan keesokan harinya, diiringi isak tangis keluarga dan teman-teman yang masih tak percaya atas kepergiannya yang begitu mendadak. Namun saat proses memandikan jenazah, sang ibu yang penuh duka menemukan sejumlah lebam dan luka mencurigakan di tubuh Zara. Rasa curiga dan kegelisahan pun muncul, menambah berat beban keluarga yang sudah kehilangan. Keluarga Zara menuntut keadilan dan penyelidikan ulang atas kematian putri mereka. Dukungan masyarakat pun mengalir deras, dengan gelombang protes dan aksi solidaritas yang tersebar di media sosial melalui tagar Justice for Zara. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya memaksa pihak berwenang untuk membuka kembali kasus ini. Penyelidikan baru pun dimulai, melibatkan berbagai pihak, dari kepolisian hingga lembaga perlindungan anak. Tragedi Zara kini menjadi isu nasional, memicu diskusi luas tentang keselamatan siswa di asrama dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah serta aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap nyawa anak bangsa harus dijaga dan dilindungi. Bukti paling mengguncang adalah rekaman suara 44 detik percakapan Zara dengan ibunya. Dalam rekaman terdengar isak tangis dan ketakutan Zara, mengungkap tekanan psikologis yang ia alami. Rekaman ini memperkuat dugaan perundungan, bukan sekadar kecelakaan. Pengacara keluarga, Hamid Ismail, mengonfirmasi keaslian rekaman dan menyerahkannya ke polisi sebagai bukti.
Publik merasakan langsung penderitaan Zara, dan rekaman itu menjadi simbol kegagalan sistem perlindungan anak. Setiap detik rekaman adalah seruan keadilan, menuntut investigasi menyeluruh. Bukti ini mengubah opini publik dan memperkuat desakan reformasi. Rekaman berdurasi 44 detik itu berisi suara Zara yang menangis pilu. Suaranya pecah menahan emosi yang tak tertahankan. Di balik tangisan itu, terdengar jelas ketakutan yang begitu dalam, seolah-olah dunia di sekitarnya mengecil dan hanya menyisakan rasa cemas yang mencekik. Zara, seorang siswi yang dikenal pendiam dan rajin, kini harus menghadapi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Ia merasa terus diawasi dan dibayangi oleh seorang senior bernama KM. Sosok yang selama ini dikenal galak dan berkuasa di lingkungan sekolah. Setiap langkah Zara di koridor sekolah terasa berat, seolah-olah ada mata yang selalu mengintai, membuatnya tak pernah benar-benar merasa aman. Bu, Zara takut ketemu KM. Ucapan lirih ini terekam dalam audio, menggambarkan tekanan luar biasa yang ia alami. Kata-kata itu bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan hati seorang anak yang terjebak dalam lingkaran ketakutan dan intimidasi. Meski begitu, Zara tetap berusaha mencari jalan damai. Ia mencoba berbicara dengan guru dan orang dewasa di sekitarnya, berharap ada solusi tanpa kekerasan. Namun harapan itu pupus ketika upaya damai yang ia lakukan justru ditanggapi dengan penolakan dan ancaman yang lebih menakutkan. KM menolak memaafkan, bahkan mengancam Zara secara fisik. Situasi semakin mencekam ketika ancaman itu diucapkan dengan nada tinggi dan penuh kemarahan, membuat Zara semakin terpojok dan tak berdaya. Ancaman, "Kalau aku sentuh kau, berdarah-darah kau nih," terekam jelas dalam audio. Kata-kata kasar dan intimidatif itu menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman yang diterima Zara, bukan sekadar gertakan kosong. Rekaman ini membuktikan adanya intimidasi nyata, bukan sekadar konflik biasa antar pelajar. Para penyidik dan pihak sekolah pun akhirnya tak bisa menutup mata terhadap bukti yang begitu gamblang. Zara adalah korban dari siklus perundungan yang gagal dicegah oleh sekolah. Ia merasa sendirian, diabaikan oleh teman-teman, dan lingkungan yang seharusnya melindungi. Setiap kata dalam rekaman menjadi bukti penting bagi penyidik, membuka tabir perundungan yang selama ini tersembunyi di balik dinding sekolah. Bukti ini menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan bagi Zara. Inilah potret nyata korban perundungan yang terabaikan. Seorang anak yang berjuang sendirian, berharap ada tangan yang mau menolong, di tengah dunia yang seringkali memilih untuk diam. Kasus Zara memunculkan banyak rumor, termasuk dugaan sadis ia dimasukkan ke mesin cuci. Keluarga dan pengacara menegaskan jangan sebarkan spekulasi tanpa bukti. Polisi menegaskan hingga kini tak ada bukti resmi mendukung rumor tersebut. Fokus utama tetap pada fakta, rekaman suara dan temuan lebam sebagai dasar penyelidikan. Keadilan untuk Zara hanya bisa dicapai lewat proses hukum, bukan desas-desus. Keluarga Zara mengajukan ekshumasi dan autopsi kedua demi kejelasan penyebab kematian. Proses ekshumasi dilakukan 9 Agustus 2025, disaksikan publik dan media. Hasil awal autopsi, cedera otak traumatis, konsisten dengan jatuh dari ketinggian, namun penyebab pasti masih diselidiki. Inkues resmi dibuka untuk mendalami kemungkinan kelalaian, kriminal, atau perundungan. Petugas penyidik awal yang lalai dicopot, menunjukkan keseriusan polisi. Satuan tugas khusus dibentuk, memeriksa puluhan saksi dari siswa, guru, hingga staf asrama. Proses ini jadi simbol negara tak membiarkan kebenaran terkubur. Kasus Zara mendapat perhatian langsung dari Perdana Menteri Malaysia. Pemerintah berjanji transparansi penuh dan tak ada yang kebal hukum. Satuan tugas khusus dibentuk, penyidik lalai dicopot, dan autopsi kedua disetujui. Langkah-langkah ini meredakan kemarahan publik dan membangun kepercayaan pada proses hukum. Kini, publik menanti hasil inkues dan kemungkinan penetapan tersangka. Kasus Zara jadi tolok ukur komitmen negara melindungi anak-anak. Keadilan untuk Zara adalah ujian nyata bagi sistem hukum dan pendidikan. Kasus Zara membuka tabir budaya perundungan sistemik di sekolah berasrama Malaysia. Banyak korban lain mulai berani bersuara, mengungkap praktik perundungan yang selama ini dianggap tradisi. Ironisnya, undang-undang anti perundungan baru saja diberlakukan, namun implementasinya masih lemah.
Sekolah berasrama sering jadi lahan subur senioritas dan kekerasan tersembunyi. Kurangnya pengawasan dan mekanisme pelaporan membuat korban takut melapor. Gelombang protes menuntut reformasi total, perlindungan nyata, dan sistem pelaporan yang aman. Kasus Zara adalah cermin kegagalan sistem yang harus segera dibenahi. Justice for Zara kini menjadi gerakan nasional menuntut perubahan nyata. Keadilan untuk Zara berarti memastikan tak ada lagi anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua, guru, dan pembuat kebijakan harus lebih peka dan membangun komunikasi terbuka dengan anak. Sekolah wajib menciptakan lingkungan aman, dengan sistem pelaporan efektif dan pelatihan anti perundungan. Suara Zara dalam rekaman adalah pengingat pentingnya perlindungan dan empati. Perjuangan keadilan untuk Zara adalah tanggung jawab bersama. Kemenangan sejati adalah ketika setiap anak bisa bersekolah tanpa rasa takut. Itulah keadilan sejati untuk Zara Khairina.